Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang telah mensupport channel ini dan alhamdulillah sudah tembus 200.000 subscriber. Dan jangan lupa berikan saran dan masukannya agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi dan kamu bisa lebih menikmati video-video di channel ini. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik tentang seorang putri Fir'aun yang keberadaannya sengaja disembunyikan dari sejarah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tanpa perlu berlama-lama lagi, siapkan posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok penggali terowongan kereta bawah tanah yang secara tidak sengaja menemukan makam kuno di bawah kota London. Temuan itu membuat gempar dan menjadi headline di berita internasional. Dan orang-orang mulai sadar jika kota London sebenarnya berada di atas pemakaman. Makam itu diduga kuat sebagai tempat dikuburnya para kesatria Templar yang sebelumnya pernah menginvasi Mesir sebelum kembali ke Inggris. Saat para petugas memeriksa makam, tiba-tiba datang sekelompok orang yang mengaku sebagai agen pemerintah lalu menyuruh mereka untuk menyingkir. Dan anehnya jalan kereta yang sebelumnya melintasi daerah itu dipindahkan karena penemuan makam tersebut. Lalu kita pun diperlihatkan dengan kilasan masa lalu yang menampilkan calon pewaris kerajaan Mesir yang bernama Putri Ahmanet yang sedang berlatih di depan ayahnya. Ahmanet adalah anak tunggal dari Fir'aun yang kelak akan melanjutkan tahta ayahnya. Namun tiba-tiba saja keadaan berubah saat istri Fir'aun melahirkan anak laki-laki. Yang artinya kelahiran seorang putra itu akan menggeser posisi Ahmanet sebagai pewaris tunggal kerajaan Mesir. Ahmanet yang telah dikuasai ambisi melakukan ritual perjanjian dengan dewa kematian yang dikenal sebagai Set. Saat ritual berlangsung, sesosok makhluk muncul memberikan Ahmanet sebuah belati dengan permata merah di gagangnya. Seketika saat memegang belati itu, tubuh Ahmanet yang mulus berubah memunculkan aksara kematian di permukaan kulitnya. Kini Ahmanet terlahir kembali sebagai kaki tangan dewa kematian. Dengan belati itu Ahmanet membunuh Fir'aun, ibunya dan adiknya yang baru saja lahir. Ahmanet lalu melanjutkan tugasnya untuk membangkitkan sang dewa kematian melalui tubuh seorang laki-laki terpilih. Namun saat ritual akan selesai, Ahmanet ditembaki dengan obat bius oleh para pendeta kerajaan. Karena tindakan biadabnya, Ahmanet dimumikan hidup-hidup, tubuhnya dibawa jauh keluar dari Mesir dan keberadaannya dihapus dari sejarah. Kembali ke masa kini, terlihat dua orang tentara Amerika yang berprofesi sampingan sebagai pencuri sekaligus penjual barang-barang antik. Mereka sedang memantau sebuah desa di timur Mesopotamia. Dua orang itu adalah Nick yang diperankan oleh Tom Cruise dan rekannya yang bernama Henry. Berbekal sebuah peta harta karun yang ia curi sebelumnya, Nick mengajak Henry untuk masuk ke desa tersebut, yang mana sebenarnya daerah itu telah dikuasai oleh pemberontak. Menyadari hal tersebut, Henry pun menolak karena dinilainya terlalu berbahaya. Dan ditambah lagi, jika itu diketahui atasan mereka, itu bisa berakibat fatal. Namun Nick meyakinkan kalau harta yang tersimpan di daerah tersebut pasti sangat berharga dan bisa membuat mereka kaya mendadak. Namun saat sampai di sana, keadaan berjalan di luar rencana. Setelah berhasil masuk ke dalam desa, mereka dikejar oleh para pemberontak bersenjata lengkap. Henry yang panik langsung menghubungi markas tentara Amerika untuk meminta bantuan. Beberapa saat kemudian, datanglah bantuan udara yang membombardir tempat tersebut. Para pemberontak pun segera kabur dari sana. Bahkan serangan itu memicu sebuah longsor yang mengarah pada sebuah gua kuno yang tersembunyi jauh di bawah permukaan tanah. Karena penemuan itu, atasan mereka sampai datang untuk melihat ke sana. Atasannya pun memarahi Nick dan Henry yang bertindak gegabah. Ternyata atasannya itu tahu jika Nick dan Henry sering mencuri barang-barang antik dan harta karun untuk dijual di pasar gelap.
Di tengah kejadian itu, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Jenny yang langsung menampar Nick. Ia sangat marah karena sebelumnya Nick telah mencuri sebuah peta darinya. Dan ternyata peta itulah yang membawa Nick menemukan tempat tersebut. Jenny adalah seorang arkeolog yang banyak menemukan bangunan-bangunan kuno di Timur Tengah. Jenny takjub melihat gua yang ditemukan oleh Nick. Ia meyakini kalau gua itu adalah sebuah makam Mesir kuno. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa makam bangsa Mesir kuno bisa berada di wilayah Mesopotamia yang lokasinya ribuan kilometer dari Mesir? Sang atasan ingin Nick dan Henry bertanggung jawab atas kejadian ini. Ia memerintahkan mereka untuk mengawal Jenny masuk ke dalam gua tersebut. Sesampainya di dalam gua, Jenny menemukan tetesan merkuri yang mengalir ke sebuah tempat. Di sini Jenny merasa ada sesuatu yang tidak beres karena merkuri pada peradaban Mesir kuno dipercaya mampu melemahkan kekuatan iblis. Setelah mereka menyalakan lampu dan masuk lebih jauh semakin dalam ke lorong gua, benar saja di sana terdapat sebuah kolam yang dipenuhi oleh cairan merkuri. Saat Jenny sedang sibuk memeriksa, Nick dan Henry memanfaatkan kesempatan untuk menjarah harta karun di sana. Nick melihat sebuah pemberat yang terhubung dengan tali dengan sesuatu yang entah apa di kolam tersebut. Ia menduga tali itu terikat dengan sebuah harta karun. Karena penasaran, Nick pun memutuskan tali itu. Alhasil pemberatnya pun terjatuh dan menarik sebuah sarkofagus dengan bentuk mengerikan dari kolam tersebut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul ratusan laba-laba di sekeliling mereka. Laba-laba itu menggigit Henry dan secara refleks ia pun menembak sekumpulan laba-laba. Saat Henry kembali tenang, Nick yang memandang sarkofagus itu tiba-tiba mendapat kilasan aneh. Ia melihat seorang wanita cantik di atas gurun yang berjalan ke arahnya. Wanita itu adalah Ahmanet. Ia berkata bahwa Nick adalah yang terpilih. Sesaat kemudian Jenny menyadarkan Nick. Mereka meminta bantuan helikopter untuk mengeluarkan sarkofagus itu. Mereka membawa benda itu ke sebuah pesawat kargo untuk dibawa ke pusat penelitian di London. Tapi di kejauhan, tiba-tiba badai pasir mulai terlihat. Para pasukan pun bergegas memasukkan sarkofagus itu ke dalam pesawat dan mereka segera lepas landas untuk menghindari badai pasir tersebut. Di dalam pesawat, Henry yang sebelumnya digigit oleh laba-laba tiba-tiba tewas secara perlahan dan tak ada satu orang pun yang menyadarinya. Sementara itu terlihat Nick yang membenarkan tindakannya yang telah mencuri peta dari Jenny. Karena tindakannya itu mereka berhasil menemukan benda bersejarah, namun Jenny tak memaafkan Nick begitu saja. Tapi di ujung sana tiba-tiba Henry memotong tali yang mengikat sarkofagus. Bahkan Henry menusuk sang komandan yang mencoba menghentikan tindakannya. Kejadian itu membuat semua orang panik. Saat Henry mencoba menusuk Nick, ia terpaksa menembaknya. Henry pun tumbang dan sepertinya kali ini ia benar-benar tewas. Selang beberapa saat kemudian keanehan terus berlanjut dengan datangnya ribuan gagak yang menabrakkan diri pada pesawat. Kejadian itu membuat mesin pesawat rusak yang membuat pesawat itu mulai terjatuh. Di dalam pesawat, Nick memasangkan parasut pada tubuh Jenny. Namun Nick sendiri ternyata tak memiliki parasut. Alhasil, ia pun ikut terjatuh bersama pesawat yang hampir menabrak sebuah biara. Keesokan harinya, petugas rumah sakit meminta Jenny untuk mengidentifikasi jasad para korban. Karena ia merupakan satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan tersebut. Sementara di kamar mayat, sesosok tubuh kembali bangkit yang ternyata itu adalah Nick. Entah bagaimana caranya, secara ajaib ia kembali dari kematian.
Tiba-tiba saja muncul sosok Henry yang mengagetkan Nick. Dan beberapa saat kemudian Jenny dan dua petugas masuk untuk memeriksa. Mereka terheran melihat Nick yang masih hidup. Henry secara tiba-tiba juga menghilang. Di sisi lain tak jauh dari biara tempat pesawat itu terjatuh, terlihat dua petugas memeriksa puing-puing pesawat. Kemudian salah seorang dari mereka melihat sarkofagus itu, dan karena penasaran mereka pun membukanya. Tiba-tiba saja mumi yang ada di dalamnya bangkit dan menciumnya. Satu anggota tim pencari langsung menghampiri temannya itu. Ternyata temannya itu sudah menyusut tak dapat dikenali. Tiba-tiba saja muncul sosok mumi yang menciumnya. Tubuhnya pun kering dan menyusut tersedot mumi Ahmanet. Dengan menyedot jiwa orang lain, tubuh Ahmanet perlahan-lahan kembali utuh. Ahmanet kemudian membangkitkan dua korban yang baru saja ia sedot jiwanya. Mereka pun bergerak seperti mengerti apa yang diinginkan oleh Ahmanet. Di tengah kota di dalam sebuah bar, Jenny penasaran bagaimana Nick bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Nick yang juga tak tahu apa-apa juga bingung tentang jawabannya. Di sana Jenny mengatakan kalau ia bekerja dengan sekelompok arkeologi yang telah lama mencari makam seorang putri Mesir kuno yang riwayatnya telah dihapus dari sejarah. Bersamaan dengan itu, mereka juga mengincar sebuah belati dengan permata merah di gagangnya. Belati tersebut dipercaya mampu membawa Set, sang dewa kematian, ke dalam dunia. Dan menurut sejarah yang beredar, permata darah para belati itu telah dicopot dan disembunyikan oleh para kesatria Templar yang pernah menginvasi Mesir. Dan secara kebetulan, komplek makam kuno telah ditemukan di bawah kota London. Jenny meyakini jika sarkofagus yang mereka temukan berisi jasad Ahmanet yang selama ini disembunyikan jauh di luar wilayah Mesir. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Nick melihat Henry yang berusaha mengajaknya berbicara. Nick lalu pamit pergi ke toilet. Awalnya ia berpikir kalau ia berhalusinasi karena hanya dia yang menyadari sosok Henry. Namun Henry meyakinkan Nick bahwa dirinya nyata. Ia mengatakan bahwa di dalam gua itu dirinya telah dikutuk, begitu juga dengan Nick. Hanya ada satu cara menghilangkan kutukan, yaitu dengan mengikuti semua keinginan Ahmanet. Dan satu-satunya alasan Nick selamat dari kejadian tersebut karena Nick memiliki peran penting dalam kejadian besar yang direncanakan oleh Ahmanet. Nick yang tak mampu mencerna apa yang dikatakan oleh Henry, ia panik lalu keluar dari bar tersebut. Di sana ia melihat sesosok makhluk yang bertentarakan ribuan tikus yang berusaha menggerogotinya. Sesaat kemudian Nick telah berada di tengah jalan. Beruntungnya ia disadarkan oleh Jenny dan ternyata itu hanya imajinasinya saja. Nick yang panik kemudian menceritakan apa yang disampaikan oleh Henry tadi. Namun Jenny bingung dan tak percaya apa yang disampaikan oleh Nick. Kemudian Nick kembali mendapatkan kilasan visual dan merasa ada yang menariknya ke sebuah tempat. Ia pun mengajak Jenny ke lokasi jatuhnya pesawat untuk menemukan sarkofagus. Namun sesampainya di sana, Nick malah mengajak Jenny masuk ke dalam biara, bukannya ke lokasi puing-puing pesawat. Ia kembali melihat kilasan visual. Saat ia tersadar, ia sudah kembali berada di dalam biara. Tiba-tiba sesuatu menyerangnya. Ia dipegangi oleh 4 tentara Ahmanet. Kemudian mumi Ahmanet yang sudah berwujud setengah manusia melompat ke atasnya. Ahmanet mengatakan kalau ia akan menggunakan tubuh Nick sebagai media untuk membangkitkan Set, sang dewa kematian. Ahmanet mengambil belati dari dalam patung. Saat ia akan menusuk Nick, tiba-tiba ia berhenti saat ia melihat permata darah di belati itu telah hilang. Di saat bersamaan Jenny masuk dan terdiam melihat kejadian itu. Nick pun menyuruh Jenny untuk lari dari sana, tapi Ahmanet yang marah langsung mengejarnya. Beruntungnya mereka bisa lari keluar dan menggunakan mobil untuk kabur dari sana. Namun hal aneh terjadi, mereka berkendara memutari hutan dan kembali ke biara. Tak putus asa, Nick kembali menginjak gas untuk menjauh dari sana. Namun kali ini, pasukan Ahmanet menyerang hingga mereka mengalami kecelakaan. Beruntung mereka masih selamat, namun tanpa mereka sadari,
Ahmanet sudah berada di sana, Nick memberanikan diri untuk menyerang Ahmanet. Tapi itu semua sia-sia. Ahmanet memukul Nick hingga terlempar jauh. Saat Ahmanet akan menyerang Jenny, tiba-tiba muncul sekelompok pasukan yang menyerang Ahmanet dan membiusnya dengan merkuri. Saat Nick bertanya siapa mereka, salah seorang dari mereka malah membius Nick hingga tak sadarkan diri. Saat Nick tersadar, mereka serang menggiringnya ke sebuah ruangan. Di sana tersimpan berbagai hal tak wajar, seperti tengkorak vampir yang diawetkan dalam tabung kaca. Orang-orang itu kemudian meninggalkan Nick, lalu tidak lama berselang datang seorang pria. Orang itu bernama Jekyll. Ia adalah seorang pantologi kriminal, ahli beda saraf, pengacara, dan juga seorang ilmuwan. Di sana Jekyll bercerita kalau ia mengidap sebuah penyakit yang tak wajar. Saat bercerita, tubuhnya bergetar, urat-urat di wajahnya menghitam. Jekyll lalu menyuntikkan obat di tangannya, dan dalam beberapa detik, gejala anehnya mulai menghilang. Jekyll bercerita bahwa selama ini ia berusaha mencari obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya secara permanen. Jekyll lalu mengajak Nick ke sebuah ruangan. Di tempat itu terlihat Ahmanet dirantai dan disuntik merkuri ke dalam tubuhnya. Dan hal itu mampu meredam kekuatan Ahmanet. Di sana juga ada Jenny. Ternyata selama ini Jenny bekerja untuk Dr. Jekyll. Dr. Jekyll mengucapkan selamat datang di Prodegium, sebuah lembaga yang mengantisipasi dan mempelajari hal-hal di luar nalar yang menimbulkan bencana seperti Ahmanet. Ia berkata bahwa Ahmanet adalah penemuan tertua yang pernah ia lihat. Mumi Ahmanet telah disembunyikan selama ribuan tahun dan dihapus dari sejarah. Ia juga mengatakan kalau Nick sudah dikutuk dan tubuhnya yang terpilih sebagai media untuk membangkitkan Set, sang dewa kematian. Jekyll lalu berkata bahwa ia dapat menyembuhkan Nick, namun Ahmanet menyela bahwa tak seorang pun mampu mengubah takdir, kutukan itu tak dapat dipatahkan. Ahmanet juga mengatakan jika ia akan membuat Nick hidup abadi. Saat itu terjadi, Nick akan menjadi seorang dewa, dunia akan mengikuti hasratnya. Bahkan, Nick akan mampu menghidupkan orang yang mati. Mereka berdua akan menguasai dunia dan membentuk dunia yang baru. Ahmanet berteriak kesakitan karena Dr. Jekyll melipat gandakan dosis merkuri ke dalam tubuhnya. Kemudian terlihat Nick dan Jenny duduk berdua sambil memandangi tubuh Ahmanet. Jenny meminta maaf karena sejak awal ia tak jujur pada Nick. Ia tak pernah membayangkan jika Nick akan menjadi seperti ini. Ia berkata bahwa Nick adalah orang baik yang rela mengorbankan nyawanya dengan memberikan satu-satunya parasut di pesawat untuk Jenny. Kemudian datang Dr. Jekyll dan mengajak Nick berbincang di kantornya. Di sana Nick meminta Dr. Jekyll untuk segera menghilangkan kutukannya, namun tak disangka Dr. Jekyll menolak dan mengatakan agar Nick menerima takdirnya demi kebaikan orang banyak. Ia meminta Nick berkorban agar nantinya setelah Nick menerima kutukan, tubuhnya bisa diteliti dan dibedah oleh para ilmuwan. Alhasil Nick pun marah mendengar perkataan Dr. Jekyll. Sementara di tempat lain, anak buah Dr. Jekyll berhasil menemukan permata darah yang telah hilang dari gagang belati. Ahmanet mampu merasakan kehadiran permata itu. Ia memanggil seekor laba-laba kecil dan mengirimkannya masuk ke salah satu telinga petugas. Sementara di dalam kantor, terlihat tubuh Dr. Jekyll kembali bergetar. Ia berusaha meraih obat yang berada di dekatnya, namun Nick merebut obatnya. Tampak Dr. Jekyll mulai kehilangan kendali. Ia menyuruh semua orang di sana untuk keluar. Namun Nick terlambat. Ia terkunci di dalam ruangan itu bersama Dr. Jekyll. Jenny yang sudah keluar berusaha mencari jalan lain untuk menyelamatkan Nick. Sementara Dr. Jekyll kini telah berubah. Ia dikuasai sepenuhnya oleh iblis yang bernama Hyde. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara di tempat lain, Ahmanet berhasil mempengaruhi petugas untuk melepaskan rantainya.
ladies will love us. Di saat Nick terpojok, ia berhasil meraih obat dan menusukkannya ke dada Dr. Jekyll. Hal itu membuat Dr. Jekyll kesakitan yang membuatnya tersadar. Jenny kemudian datang menghampiri Nick. Ia mengajak Nick mencari permata darah dan menghancurkannya, karena tanpa permata itu ritual tak akan bisa dilakukan. Saat Nick kabur, Ahmanet sangat marah dan mencoba melepaskan diri. Ahmanet kemudian memanggil badai pasir agar memperlambat Nick yang berlari menjauh darinya. Seketika orang-orang terlihat panik karena badai pasir muncul secara tidak wajar. Sementara itu, anak buah Dr. Jekyll memperingati rekannya untuk menutup semua akses ke makam bawah tanah, karena cepat atau lambat Ahmanet akan datang untuk mendapatkan permata darah. Nick dan Jenny berusaha melarikan diri dari badai pasir yang sangat dahsyat. Di tengah usaha mereka melarikan diri, Nick tiba-tiba melihat Henry dan memberitahunya di mana permata darah itu disembunyikan. Nick pun mengikutinya dan Henry mengarahkan Nick ke sebuah terowongan yang mengarah ke makam bawah tanah. Namun tanpa mereka ketahui, Ahmanet telah lebih dulu sampai di sana. Ia membangkitkan semua kerangka kesatria yang terkubur untuk menjadi pasukannya. Di tempat lain, Nick melihat kedatangan pasukan Ahmanet yang berlari ke arahnya. Ia pun segera berlari untuk menyelamatkan Jenny. Di dalam makam terlihat jasad kesatria yang bangkit menyerang para petugas yang terkunci di sana. Setelah para petugas berhasil dilumpuhkan, mereka pun membuka pintu makam untuk menyambut kedatangan Ahmanet. Di sana Ahmanet berhasil menemukan permata darah dan memasangnya pada gagang belati. Di tempat lain, Nick dan Jenny diserang oleh pasukan Ahmanet hingga mereka terjatuh ke dalam gorong-gorong yang dipenuhi oleh air. Di sana tiba-tiba saja Ahmanet muncul dan menyeret Jenny masuk ke dalam air. Di sana ia melihat Jenny sudah diam kehabisan oksigen. Sambil menghindari kejaran pasukan Ahmanet, Nick menarik Jenny dan membawanya ke permukaan. Di sana pasukan Ahmanet sudah menangkapnya. Ia pun diseret ke hadapan Ahmanet. Di tempat itulah ia melihat Jenny sudah pucat tak bernyawa. Semua pasukan Ahmanet berlutut dan terurai menjadi debu. Nick yang sedih kemudian menyerang Ahmanet, namun itu hanya sia-sia. Ahmanet menyuruhnya untuk menyerah menerima takdir, namun Nick kembali mendatangi Jenny. Di sana Ahmanet mulai kehilangan kesabaran dan melemparnya. Kemudian Ahmanet mematahkan kaki Nick. Ahmanet terus menyuruh Nick untuk menyerah. Namun Nick malah membuatnya semakin marah dan tanpa ia sadari, Nick telah mencuri belatinya. Kemudian Nick membanting belati hingga permata darah itu retak. Melihat aksi Nick, Ahmanet mengatakan jika Nick memecahkan permata itu maka ia akan mati. Ia akan kehilangan kesempatan untuk mengendalikan yang hidup dan yang mati. Saat itu Nick memandangi jasad Jenny. Sejenak Nick terdiam, kemudian ia menusukkan belati itu ke tubuhnya sendiri. Seketika tubuh Nick bergetar dan matanya terbelah menjadi dua. Ia telah berubah menjadi Set, sang dewa kematian. Lalu Nick berjalan ke arah Ahmanet dan menjatuhkan belatinya. Saat Nick melihat jasad Jenny, ia kembali tersadar dan ingat dengan perkataan Dr. Jekyll jika ia harus berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nick kembali teringat akan Jenny, jika Nick adalah orang baik dan rela berkorban demi orang lain. Seketika Nick menyerang Ahmanet, ia menyedot jiwanya hingga tak tersisa. Tubuh Ahmanet kembali kering menjadi mumi.
Sambil tertatih-tatih, Nick berjalan menghampiri jasad Jenny. Di tengah kehilangannya, ia menangis dan meminta maaf pada jasad Jenny. Di puncak kesedihannya, ia berteriak memanggil nama Jenny untuk kembali dari kematian. Dan secara ajaib, Jenny pun hidup kembali. Jenny melihat keadaan di sekelilingnya dan menemukan jika belati itu telah digunakan. Jenny kemudian melihat Nick dari kejauhan. Saat Jenny akan menghampirinya, Nick berteriak, mencegah Jenny agar menjaga jarak darinya. Nick berkata, jika ia sekarang bukan manusia lagi, ia tidak ingin menyakiti Jenny. Saat Dr. Jekyll sampai di tempat itu, tiba-tiba saja Nick sudah menghilang. Di dalam markas Prodigium, Dr. Jekyll menyegel mumi Ahmanet dengan merkuri. Dr. Jekyll berandai-andai jika mungkin saja Nick yang sudah menjadi dewa kematian mau bersekutu dengannya untuk melawan bahaya yang akan datang. Sementara itu, jauh di tengah gurun pasir, Nick kembali menghidupkan Henry sahabatnya dan mengajaknya menjelajahi Timur Tengah untuk mencari jawaban atas apa yang terjadi dengan dirinya. Lalu film pun selesai. Nah, menurutmu, apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jaga terus kesehatanmu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.